years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Perkara sumbangan ini, ya, kita harus dudukan juga secara fakta dan nyata sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, ini kan gegap gempita rame karena memang public figure kan begitu. Ini kalau di kasus-kasus yang tanpa ada publishnya, no viral no justice bahasa masyarakat sekarang, ini nggak akan serame ini gitu loh. Yang akhirnya banyak asumsi dan pendapat-pendapat masyarakat itu bermacam-macam kan begitu. Tapi kalau kami melihat, saya melihat ini perkara hukum ya, dan ini perkara donasi sumbangan. Ingat loh, terjadinya perkara hukum ya dalam kasus Agus ini kan awalnya dari perihal donasi. Donasi yang mungkin ya proseduralnya tidak sesuai dengan Permensos. Kan begitu. Ya, yang akhirnya ini menjadi perkara hukum. Karena apa? Ada merasa hak dan kewajiban tidak diterima dan ditunaikan. Begitu awalnya. Ya, karena ini public figure akhirnya ramainya luar biasa. Ini nggak berkesudahan gitu loh. Nggak selesai-selesai perkara ini. Berjilid-jilid bab-bab. Ini kan juga akhirnya masyarakat jengah juga, jenuh melihat ini sampai mana endingnya. Cuma hemat saya dari perkara ini dari awal saya sampaikan perlu adanya pendampingan ya itu dengan Kemensos. Kan ini kan dana donasi di awalnya. Ya, ini kan sumbangan, sukarela dan sebagainya. Jangan sampai aktivitas sosial masyarakat membantu masyarakat kita yang lain Indonesia ini terganggu ya atas dampak peristiwa seperti ini gitu loh. Yang harusnya kita ini tepat selira, gotong royong membantu masyarakat kita dimanapun berada, ini menjadi masalah. Karena apa? Khawatir dan takut. Yang akhirnya takutnya begini nih gitu loh. Ya, dari perkara Agus ini kita menjadi pelajaran penting untuk bagaimana menangani soal penggalangan dana donasi untuk masyarakat kita seperti itu. Ya, jadi gini. Ketika ini menjadi dispute, perselisihan dan permasalahan hukum, siapa otoritas yang bisa menangani mengenai donasi? Ya Kemensos. Permensos nomor 8 itu tetap mengacu itu semua, undang-undang pun mengacu itu semua. Gitu loh. Bahkan beberapa pasal-pasal perdata pun ya mengenai perbuatan-perbuatan seperti ini pun diatur. Jadi langkah mungkin ya, langkah seperti Densu ya dengan Gary ketua yayasan yang akhirnya mengalihkan donasi yang harusnya untuk Agus itu kepada lewat korban bencana musibah gunung berapi di NTT sana. Itu masyarakat kita. Ya, tetapi saya punya keyakinan apakah ini sesuai dengan peraturan? Kan begitu. Ya, ini juga jadi juga pertanyaan bagi kita. Seingat saya, mereka ini sudah mengkonsultasikan ke Kemensos. Tandanya apa? Ketika Kemensos memberikan persetujuan rekom ya untuk melakukan kegiatan donasi dan penyaluran donasi dari dana yang ada untuk Agus yang sebenarnya di awal itu disahkan oleh Kemensos, clear ini mas, nggak ada masalah lagi, gitu loh. Makanya akhirnya apa? Mungkin Densu dengan saudara Gary ini melakukan perbuatan itu, ya. Saya pikir ini kan untuk bantuan masyarakat, mas, sosial. Yang penting mas, mekanisme ini sesuai dengan peraturan Menteri Sosial, itu loh. Jadi jangan sampai ini salah, ya. Sekarang kan mereka sudah ada urun rembuk, ada panggilan, ada interview, ada diskusi dengan Kemensos. Yang akhirnya Kemensos membimbing, membina, ya, agar ini loh yang benar sesuai peraturannya. Lakukanlah ini, lakukanlah itu. Nah, ini yang terjadi yang saya lihat. Semoga itu betul-betul yang terjadi adalah memang mereka sudah ada konsultasi dan pendampingan dari Kemensos seperti itu. Ya, tadi di awal, ini perihal donasi saling bantu masyarakat. Karena tidak sesuai mekanisme misalkan, ya akhirnya menjadi perkara hukum mas. Dan ini berlanjut juga jadi perkara hukum lagi. Ya, saudara Agus dengan PH-nya itu melaporkan Densu dan saudara Gary terkait pengalokasian penyaluran donasi tadi yang seharusnya untuk Agus akhirnya kepada musibah bencana gunung berapi di NTT. Silakan diuji oleh penyidik apakah diterima laporannya. Ini juga saya harapan ya Kemensos pun memberikan edukasi kepada aparat hukum ya mengenai juklak atau petunjuk pelaksana teknis dalam penyaluran donasi, peraturan donasi. Ini juga harus dipahami oleh aparatur hukum. Jadi jangan sampai ini pelajaran penting ya. Perkara-perkara seperti ini harus juga jelas mas, agar nanti Polda, Polres atau Polsek misalkan ini ya
ketika menerima laporan yang sifatnya adalah seperti ini bisa ditelaah terlebih dahulu sebelum diterima laporannya. Kan mekanisme acara pidana, ya, proses penyelidikan dan penyidikan per Kapolri, ketika ada laporan dari masyarakat ya harus di follow up gitu loh. Ini terus-terusan nantinya gitu loh. Ini harus kita ada kepastian hukum lah. Harapan saya Kemensos bisa memberikan juknis yang lengkap kepada pihak aparatur hukum kita seperti itu.